Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Sebelum materi kita mulai, absen. Mungkin dari ini yang nggak masuk, hari ini yang tidak masuk. Musa. Mana? Sakit. Danu. Sama. Danu. Ya, yuk kita mulai pelajaran pagi hari ini dengan materi bahasanya kita sebagai orang muslim wajib bersuci. Nah, sebelum materi bersuci kita tahu namanya toharoh. Toharoh itu hukumnya Wajib. bagi orang Islam. Macam-macam toharoh itu ada berapa? Banyak. Contohnya Berwudu. najis benadas, berwudu, terus apa lagi? Mandi. Tayamum. Itu termasuk toharoh. Nah, dari toharoh itu pengertian toharoh secara bahasa apa? Kalau lafaz toharoh dengan lafaz tuharoh maknanya apa? Bersih. Atau suci. Nah, maknanya tuharoh itu berarti maknanya alat. Apa alat yang digunakan untuk bersuci? Air. Nah, dari toharoh sendiri ada beberapa macam. Salah satunya adalah Najis. najis. Najis itu hukumnya Haram. Nah, najis, orang yang najis wajib bersuci Bersuci. ketika melakukan Sholat. Nah, untuk kita sahnya sholat, maka kita sebagai orang mukallaf berarti harus tahu tata caranya sholat atau tata caranya bersuci. Nah, sebelum bersuci, ada yang bisa niatnya bersuci? Oh, boleh. Ngacung, silakan salah satunya. Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rakain hadasil asghari fardhu. Nah, ini niatnya ketika kita sebelum sholat yaitu Bersuci. berwudu. Wudu. Nah, bagi orang jangan lupa untuk selalu berwudu. Wudu. Orang yang suka berwudu, maka hati dan akalnya dia akan Sempurna. Hatinya akan bersih, akalnya juga akan Bersih. Itu namanya Toharoh. Manfaat toharoh selain yang saya sebutkan tadi, mungkin salah satunya yang bisa menjawab. Silakan Kadung. Das. Salah satunya adalah Hadas. toharoh selain dari hadas. Manfaat toharoh selain dari hadas dan najis tadi, mungkin bisa menjelaskan atau bisa mencontohkan Jadi sehat. apa? Jadi sehat. Badan menjadi bersih. Badan menjadi bersih, Dan pikiran sehat menjadi selalu. sehat, hati menjadi Tenang. Itu manfaatnya bersuci. Untuk yang sekarang yang lainnya, yang B, kita lanjutkan yang B, yaitu tentang Najis. Ketika kita najis, apa ini sajadah kita kena telek, kena telek terus ada yang ngemidek telek ngemidek kakinya. Wudunya toharoh kita itu kira-kira suci apa batal? Batal. Ketika tahu. Tidak tahu. Wudunya itu nek menginjak kotoran itu batal apa enggak? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak membatalkan. Najis. Nah, macam-macam najis. Ada namanya najis Mukhafafah. mukhafafah, yaitu najis Ringan. Contohnya yang najis ringan. Menginjak kotoran. Menginjak kotoran. Kita sholat di tempat tempat yang mau kita sholat itu najis tapi garing. Boleh enggak kita itu
sajadah kita letakkan ke kotoran yang garing dibuat sholat? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena najis ringan. Karena najis Ringan. karena sudah Kering. Nah, najis muka. Papa. Yang nomor 2, najis Mutawasito. Apa najis mutawasito? Najis pojok tengah-tengah. Najis yang sedang. Nana. Air tahan. Nah, ini ya najis Mutawasito. Najis mukolato. Najis Yang belakang pojok. Ayo, najis mukolato. Najisnya anjing dan babi. Najisnya anjing Dan babi. Kenapa harus itu kok yang enggak yang lainnya mungkin sapi? Karena yang sudah dijelaskan adalah yang paling dicontohkan adalah anjing dan babi. Hukumnya anjing dan babi adalah Haram. orang yang bersuci ketika kena liurnya anjing dan babi maka wajib Mandi. wajib Basuh. basuh berapa kali? 7 kali. Salah satunya dengan Debu yang suci. debu yang Suci. Nah, ya itu namanya najis. Najis itu ada berapa tadi? 3. Apa saja? Mutawasito. Mukolato. Mukhofafa, Mutawasito. Nek mukhofafa itu Ringan. mukholado, Sedang. mutawasito, Berat. Yo, gagal. Jadi yang mukholado dengan apa berat? Berat. Mutawasito. Tengah-tengah. Kalau baju kena telek doro terus kita apa yang kipatkan najis enggak? Najis. Kalau segera dibuang enggak? Kalau segera dibuang Enggak. enggak. Nah, Tapi yang namanya najis tetap Najis. Kalau kita kena baju kita kena telek cecak. Nah, kalau telek cecak itu termasuk ringan apa berat? Ringan. Orang ngentut itu berat apa ringan? Ringan. Nek air mandi Berat. itu najis yang keluar ketika dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Yang nomor 2 hadas ya. Kedua hadas. Apa pengertian hadas? Kejadian atau peristiwa Yang mengharuskan untuk yang mengharuskan untuk melakukan bersuci. Contoh, ketika kita kena Mimpi basah. Nah, ngentut itu segera berwudu enggak? Yang yoti tidak. Apa kalau kita ngentut kalau bukan anak yang terbiasa dawa wudu tidak. Orang yang enggak pernah melakukan toharoh Tidak. Nah, toharoh itu sering dilakukan hanya bagi anak atau orang yang sudah terbiasa. Contoh hadas. Luar mani. Kecil dan besar. Hadas kecil dan Besar. Ya, kita tahu hadas kecil atau besar itu kita tahu. Sebagai orang muslim harus tahu hukum dari hadas kecil dan hadas Besar. Niatnya hadas kecil. Lawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Hadas besar. Lawaitul husla lirafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala.
ya? Ye. Ya, untuk hari ini materinya Toharoh kita selesai. Mungkin kesimpulannya bahwasanya setiap orang Islam itu wajib Bersuci. Kita melakukan sholat di luar sholat.